Kalau tahu tuh balok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu rabi'atu wa samanuna ba'dal mi'ah minal hikami al-'athaiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrul. Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrori. Di dalam kitab Hikam juz 2 halaman 19 baris paling atas, halaman 19 baris paling atas, man uzina lahu fi takbir. Di dalam kitab Hikam halaman juz 2 halaman 19, man uzina lahu fi takbir wahimat fi masami'il khulq ibaratuhu wa juliyat ilahin isyaratuhu. Man ujina saking kambeni jinakeun yasiman lahu yasiman. Man uzina saking saking kambeni jinakeun lahu yasiman. Manuzina sapa wong kang den jinakeun yasiman, sapa wong kang den jinakeun yasiman lahu yasiman. Manuzina kang den jinakeun lahu yasiman minal arifina hale tetep saking wong kang arif billahi kalawan Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah. Fi ta'biri ing dalam keterangan, fi ta'biri ing dalam keterangan, Puhimasi pahamakeun, puhimasi pahamakeun, bimasami'i ing dalam pengerung kolki makhluk atau masyarakat, bimasami'il kolki ing dalam pendengaran, ing dalam pengerung makhluk, ing dalam pengerung makhluk. Ibaratuhu apa nerangan atau apa keterangan
ibaratuhu apa keterangannya, falam yaftaqiru maka ora butuh ila muawadati maring bulan balen wa tikrari lan wulan walen wa ja'lul asma'i lan oleh ngadadiakeun pengaruh asma'i pengaruh malan ing dadi panggonan lil fahmi kadue paham mubalaghotun iku banget agen wa ila fahamaluha lan lamun ora mubalaghoh lan lamun ora mubalaghoh ya si ibarah hakikatan apa ing dalam hakikat wa ilaha maluha lan lamun ora mubalaghoh ya si baron hakikatan maka utawi penggunaan dalam hakikat wa yasifahamaluha al-qulubu iku ati al-qulubu iku ati wa Julius lan den gawe gamblang wa Julius bidomi jim wa tasdibilan ain zahirat tegese pertela ilaihim maring wong isyaratuhu apa isyarahe ya si man man uzina sapa kang dilejinakeun lahu yasiman minal arifin hale tetep saking wong kang ahli makrifat billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur ya Allah kita diri ing dalam keterangan Wahimas iku den pahamaken di masamil kholki ing dalam pengerumune masyarakat ibaratuhu apa keterangan ini wajulias lan den gawe gamblang ilaihi maring wong isyaratuhu apa isyarahya si man isyaratuhu apa isyarahya si man man uzina lahu fi takdir hasunas fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat silaihim isyaratuhu man uzina lahu fi takdir ini masih ada keterkaitan terhadap pengajian minggu lalu masih meneruskan pengajian minggu lalu man uzina lahu fi takdir barang siapa yang diberi izin baginya pada mentakdirkan fi takdir menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi maka baguslah pada pendengarannya makhluk ibaratuhu ibarat orang yang diizinkan tersebut dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu isyaratnya jadi dalam pengajian minggu lalu man uzina lahu fi takbir wa juliyas ilaihim isyaratuhu
Muhimmat fi masamil khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Di sini ada perbedaan antara ibarat dan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, makna yang dekat alias qorib, maka itu disebut ibarat. Apabila perkataan itu memaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh yaitu ba'id, selama makna yang jauh tersebut masih ada persesuaian dengan makna yang dekat, maka disebutnya isyarat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Rahimahullah. Jadi secara garis besar, man uzina lahu fi takbir, barang siapa yang diberi izin baginya oleh Allah, diberi izin fi takbir untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat, diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaran makhluk kata-katanya tersebut, dan kata-katanya tersebut mempunyai dua sisi makna, makna zahir dan makna batin, atau ibarat dan isyarah, atau qorib dan ba'id. Jadi orang-orang yang diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat, maka harus ada dua aspek yang harus menyelimuti orang yang mengajarkan ilmu hakikat tersebut. Aspek yang pertama adalah aspek zahir. Aspek zahir ini meliputi dengan keilmuan-keilmuan perihal agama. Dan yang kedua yaitu isyarat, aspek batin. Maka ketika orang tersebut hendak menguraikan ilmu hakikat, yang pertama dia harus paham ilmu agama, itu makna yang zahir, dan makna isyarat, makna yang batin. Dia itu harus senantiasa membeningkan mata hatinya dengan memperbanyak zikir, agar cahaya hatinya keluar beriringan dengan kata-kata ibarat tadi. Jadi di sini Imam Ahmad Rahimahullah hendak menjelaskan bagaimana ciri orang yang diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat. Maka ini sudah dijelaskan dalam pengajian minggu. Seperti apa? Ini diulang lagi. Ciri kita tidak diberikan izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat atau ilmu-ilmu Allah. Ketika kita hendak syiar, ketika kita hendak mengeluarkan mau'izah atau hendak berceramah, maka ketika kita dipanggil untuk ceramah tersebut, maka ada geretak di dalam hati kita. Kita mengharapkan imbalan dengan ilmu yang kita ajarkan kepada masyarakat tersebut. Maka ketika ada syahwat di dalam hati kita, kita mengharapkan amplop tersebut. Ini salah satu alamat Allah tidak mengizinkan kita untuk menguraikan ilmunya. Di mana Allah mengizinkan kita untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah? Ketika kita hendak menjadi penceramah atau membuka pengajian, membuka kultum, mengeluarkan mau'izah hasanah, ketika di hati kita tidak mengharapkan segala sesuatu, kita tidak mengharapkan amplop,
kita tidak mengharapkan popularitas, kita nggak mengharapkan eksistensi diri. Maka ketika tiadanya harapan-harapan tersebut di dalam hati kita, ini salah satu tanda Allah telah mengizinkan kita untuk mentakbir, menguraikan ilmu-ilmu Allah. Nah, ini dalam pengajian minggu. Sama ketika kita hendak diberikan sama Allah kelebihan, kita bisa ibaratnya mendoakan orang yang sakit sehingga orang tersebut sembuh daripada sakitnya. Kita bisa menyembuhkan orang daripada sakitnya. Kita pegang orang tersebut yang tadinya nggak bisa jalan, bisa jadi jalan. Kita diberikan kekuatan sama Allah. Kita diberikan khususiyah sama Allah, dapat mengobati orang-orang yang sakit. Ketika kita hendak mengobati orang yang sakit tersebut, ada gumerentes di dalam hati kita. Gumerentes di dalam hati kita, kita mengharapkan sesuatu selain Allah. Maka ini salah satu pertanda bahwa Allah tidak mengizinkan kita. Bila mana kita di dalam hati kita tidak ada hal-hal yang demikian, kita ikhlas dan ridha, mukhlis hati kita, ingin mengobati orang tersebut, ingin memberikan kesembuhan orang tersebut, ingin mendoakan orang tersebut. Dan ketika tiada mengharapkan sesuatu di dalam hati kita, ini salah satu tanda bahwa Allah mengizinkan kita. Sama seperti ketika kita mempunyai ilmu agama. Dan ketika kita hendak mentakbir, menguraikan ilmu-ilmu hakikat, ketika ada gumertak di dalam hati kita, kita mengharapkan imbalan dengan ilmu yang kita keluarkan. Ketika ada harapan imbalan tersebut di dalam hati kita, ini salah satu alamat, ini salah satu tanda bahwa Allah tidak mengizinkan kita untuk menguraikan ilmu-ilmunya. Dan ketika kita hendak mengajarkan ilmu Allah kepada masyarakat, kita tidak mengharapkan imbalan daripada masyarakat tersebut. Kita tidak mengharapkan uang daripada masyarakat tersebut. Kita tidak mengharapkan amplop daripada masyarakat tersebut. Dan kita tidak mengharapkan keterkenalan kita. Dan kita tidak mengharapkan eksistensi diri kita. Maka ketika tiadanya harapan-harapan tersebut di dalam kolbu kita, ini salah satu tanda bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan. Allah telah mengizinkan kita untuk menguraikan, mentakbir ilmu-ilmu Allah. Bila mana tiada harapan selain Allah di dalam hati kita. Ini yang disebut oleh Imam Ahmad Athaillah makna isyarat. Walaupun secara zahir kita bisa kitab kuning, baca Quran manis kayak anggur, kesaktian kita ngebrek. Tapi ketika masih ada harapan-harapan selain Allah di dalamnya, ini salah satu tanda Allah tidak mengizinkan kita untuk mentakbir, untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah. Walaupun secara ibarat, karena makna ibarat itu mana dohir atau makna qarib. Walaupun secara ibarat, secara dohir, kita ini mumpuni dalam segala aspek keilmuan. Tapi secara isyarah, ini menurut Imam Ahmad Athaillah secara isyarah, atau secara batin, atau secara makna ba'id, makna jauhnya. Secara isyarah hati kita tidak memenuhi aspek-aspek yang demikian, maka itu salah satu tanda kita tidak diberikan izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat. Jadi untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat itu harus ada dua aspek yang harus dipenuhi. Satu aspek zahiriyah, dua aspek batin. Aspek zahirnya apa? Kita mumpuni segala macam bentuk keilmuan agama. Itu aspek zahir. Atau ibarat kalau kata Imam Ahmad Athaillah. Aspek isyarahnya atau aspek batinnya, kita
kita harus memenuhi hati kita dengan cahaya-cahaya ketuhanan agar kita menghilangkan keterikatan terhadap benda, agar kita menghilangkan keterikatan terhadap makhluk, dan kita tidak mengharapkan segala sesuatu terhadap selain Allah. Yang kita harapkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Dan ketika kita hanya mengharapkan secara isyarah hati kita, mengharapkan hanya untuk mencari ridhonya Allah, disinilah salah satu tanda bahwa kita telah diberi izin sama Allah. Karena dalam pengajian minggu lalu, segala macam itu ada dua makna. Makna yang dekat, makna qarib, makna yang jauh, makna ba'id. Atau makna yang dekat disebut makna zahir, makna yang jauh disebut makna batin. Atau kata Imam Ahmad Al-Ta'ilah, makna yang dekat disebutnya makna ibarat, makna yang jauh disebut makna isyarah. Segala macam itu ada dua makna. Sebagaimana yang dicontohkan dalam pengajian minggu lalu dalam perkataan Allah di dalam Al-Quran, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Bila mana dengan makna yang dekat, makna yang qarib, atau makna yang zahir? Allah yang menurunkan dari langit yaitu air. Ma'anzala. Maka terisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, ini dengan makna ibarat, dengan makna yang dekat. Gimana pemaknaannya terhadap ayat Allah tersebut dalam makna yang ba'id, makna yang jauh, atau makna isyarah menurut Imam Ahmad Al-Ta'ilah? Anzala minas sama'i ma'an fasalas awdiyatum biqadariha. Gimana dengan makna yang jauh, makna isyarah? Allah yang menurunkan ilmu, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan ilmu, maka mengalirlah ilmu itu di dalam hati manusia dengan kadar akal dan hatinya tersebut. Jadi bila mana orang yang diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat, itu laksana air hujan yang jatuh ke bumi, yang akan menumbuhkan mawar-mawar indah di atas tanah dan beraneka macam buah-buahan. Bagaimana caranya kalam-kalam ketuhanan yang disampaikan sama orang-orang soleh, kalamnya tersebut bisa masuk mengalir ke dalam hati seorang murid dan dapat menumbuhkan mawar-mawar indah di dalam hatinya. Maka bagaimana caranya? Maka seorang mubalik tersebut harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek zahir dan aspek batin. Bagaimana caranya untuk memenuhi aspek yang zahir? Maka banyak-banyak ngaji, memperdalam ilmu agama, mondok bertahun-tahun. Ketika sudah mondok bertahun-tahun, dia ngaji nausor dan lain-lain, sampai dia mampu untuk menguraikan kandungan-kandungan kalamullah, sampai dia mampu untuk ngebesek makna-makna di dalam Al-Quran. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita hanya memenuhi aspek yang zahir, maka itu tidak akan bisa mengalir kepada kaum muridin. Bagaimana caranya untuk bisa tembus ke dalam hati kaum muridin? Maka kita harus memenuhi aspek batinnya. Bagaimana caranya untuk memenuhi aspek batin?
kita harus memperbanyak khulwah, kita harus berbanyak ujlah, menyendiri di dalam kamar, kita nangis di hadapan Allah, kita banyak zikir di hadapan Allah, kita beningkan hati kita memperbanyak taubat di hadapan Allah, kita buang semuanya urusan-urusan kita terhadap makhluk, kita buang semuanya keterikatan-terikatan terhadap makhluk, kita buang semuanya kepentingan-kepentingan duniawi, sampai di mana keadaan hati kita tenang di hadapan Allah. Sampai kita ketika menyebut nama Allah di dalam zikir kita selalu berderai air mata, selalu nangis kita di hadapan Allah. Terus zikir, semakin banyak dia zikirnya, semakin istiqomah dia zikirnya. Setiap malam dia zikir, setiap malam dia menyendiri, setiap malam dia menangis di hadapan Allah. Maka beninglah cahaya mata hati tersebut. Maka kotoran-kotoran yang di dalam hati seorang tersebut mulai hilang. Maka belenggu-belenggu hati, hijab-hijab yang menutupi cahaya ketuhanan tersebut, itu akan sirna. Maka ketika dia menyampaikan mau'izah kepada kaum muridin, kiswatul qalbi, kullu kalamin kiswatul qalbi, perkataannya berpakaian dengan pakaian cahaya. Maka dari situlah ilmu Allah akan sampai ke dalam hati seorang muridin dan menumbuhkan mawar-mawar indah di dalamnya. Ini baru ngaji sedikit, baru hafal 3 hadis, 4 hadis, udah pengen jadi penceramah. Siapapun diceramahin. Sampai digadakan perlombaan lomba ceramah. Tidak ada santri zaman itu. Santri begitu semua. Zaman dulu itu santri nggak boleh sama kiai ceramah-ceramah kayak gitu. Suruh ngedidik dirinya sendiri dulu, baru ngedidik orang lain. Idraku syai' ala ma huwa fil waqi'. Sekarang kita mendidik orang itu diperlombakan, lomba ceramah, lomba ini, lomba ini. Akhirnya moral makin rusak semuanya. Jangan dulu di pondok-pondok pesantren itu santri enggak disuruh kayak begitu. Puasa, zikir banyakin, wajib. Ngapalin 1 hadis bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Peras itu hadis. Sampai intisarinya itu masuk ke dalam kolbu kita dan sinkron kepada alam realita kita. Jarang lagi akhlak. Akhirnya amalnya nggak ada, zikir nggak pernah, jadi mubalik. Ujlah nggak pernah, kholwat nggak pernah, nangis di hadapan Allah ketika malam nggak pernah, jadi mubalik. Akhirnya ketika jadi mubalik, kalau nggak ada duit 7 juta nggak mau datang. Kalau nggak ada amplop 5 juta nggak mau datang. Kan buat operasional Pak Ustaz. Iya sih. Udah nggak apa-apa ya. Intinya apa? Ya. Ketika kita hendak mentakdir ilmu-ilmunya Allah, maka harus ada 2 aspek yang harus kita lakuin. Harus ada 2 aspek yang harus kita tempuh. Yang kedua, yang pertama, ibaratuhu, aspek zahir, belajar agama yang pintar. Kedua, aspek isyarah, memperdalam. Ketika kita sudah memperdalam agama kita, maka perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita turun di masyarakat, mata kita nggak selalu hijau melihat uang. Iya kan? Maka banyak-banyak zikir udah jadi belajar agama, banyak-banyak zikir. Dan selamat akhir zaman, banyak-banyak zikir. Nangis, banyak-banyak nangis di hadapan Allah.
wa ayyakuna mutawakkilan 'ala Allah wa la yahrisu ila ala adai amanat tabligh. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu bahwa dia bertawakal atas Allah dan dia tidak ada keinginan sedikit pun melainkan hanya menunaikan amanah daripada Allah. Jadi dia menyampaikan ilmu itu yang disampaikan, ilmu tersebut kepada makhluk, kepada manusia, tidak ada tujuan lain selain adalah menunaikan amanah Allah. Nah, ketika dia diberi izin sama Allah, ciri seseorang tersebut diberi izin sama Allah untuk menunaikan, mentakbir, menjelaskan ilmu-ilmu Allah. Ketika dia menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada makhluk, dia menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada masyarakat, dia hanya untuk menunaikan amanah daripada Allah. Dia tidak mengharapkan sesuatu selain itu. Maka ini salah satu tanda bahwa orang tersebut telah diizinkan sama Allah untuk mentakdir ilmu-ilmu Allah. Lagi kemarin yang diserang ini orang-orang awam. Sekarang ini pengajian sebetulnya yang diserang kiai ini. Berhubung ngaji itu ya, kalau ngaji kitab itu nggak bisa dilongkap-longkap, harus mapai. Lagi kemarin itu yang disindir orang-orang awam, orang-orang awamil muslimin. Sekarang yang disindir ini orang-orang alim. Orang alim yang bersindir. Jangan tersinggung Bang Iwan. Bang Iwan kan orang alim. Takut tersinggung. Bang Iwan kan orang alim. Jadi ketika dia mempunyai ilmu-ilmu Allah, dia belajar ilmu-ilmu Allah sekian tahun, ketika dia menguasai ilmu-ilmu Allah, dia hendak menyampaikan ilmu Allah tersebut. Di mana Allah mengizinkannya? Pada saat dia ketika hendak menyampaikan ilmu Allah, di hatinya tiada mengharapkan sesuatu selain Allah, semata-mata hanya menjalankan amanah daripada Allah, maka ini salah satu tanda bahwa dia telah diizinkan sama Allah. Tapi ketika seseorang tersebut memperdalam ilmu agama sampai puluhan tahun, dia keluar turun gunung, lantas ketika dia hendak menyampaikan ilmunya Allah, di dalam hatinya ada geretak bahwa dia ingin terkenal. Di dalam hatinya ada geretak, dia ingin keluar eksistensi dirinya. Maka ini salah satu tanda bahwa dia tidak diizinkan sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah. Di mana Allah ngomongnya? Pada saat kondisi hati dia demikian. Ini makna isyarat. Makna ibaratnya udah. Dia punya ilmu. Ya kan? Makna isyaratnya apa? Kertak di dalam hatinya dia mengharapkan selain Allah atau tidak. Di situ antara dia diizinkan atau tidaknya sama Allah. Wa ayakuna harison ala hidayati sami'in. Orang yang diberi izin untuk berdakwah, orang yang diberi izin untuk berdakwah, diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu itu, dia ingin pendengarnya itu dapat hidayah dari Allah. Udah sakit yang dia pengen. Sebagaimana air hujan yang turun ke bumi semata-mata hanya ingin menumbuhkan
buah-buahan yang ada di muka bumi. Ketika orang tersebut cirinya telah diberi izin sama Allah, di dalam hatinya semata-mata ketika dia menyampaikan ilmu Allah, pengen si pendengarnya itu mendapatkan hidayah, udah itu aja, dan menjalankan amanah daripada Allah. Ketika ada gertak selain daripada itu, disitulah dia tidak diizinkan sama Allah. Jadi kebagian ntar orang awam juga. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu, dia itu harisun, sangat ingin bahwa pendengarnya itu dapat hidayah daripada Allah. Sebagaimana turunnya hujan dalam ayat yang tadi. Agar tumbuhnya bunga-bunga dan buah-buahan dalam makna yang arif. Sebagaimana nasihat agama yang dikeluarkan sama mubaligh tersebut agar menumbuhkan hidayah di dalam hati pendengarnya, hanya berkeinginan demikian. Ini salah satu tanda bahwa dia telah diizinkan sama Allah untuk mentakbir ilmu-ilmu Allah. Wa ayakuna mukhatiban ala sami'in biqadri uqulihi. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu hakikat atau ilmu-ilmu kaum sufi, bahwa dia adalah mengkhitab kepada pendengarnya dengan kadar akal mereka. Ia menyampaikan ilmu-ilmu Allah sesuai dengan kemampuan akal pendengarnya. Wa ayyakuna mustaqlima, dan dia istiqomah. Jadi malam yazal lahu fi ta'bir papa kalamuhu zulmah ghairu mafhum wala makbul wala yata asaru fi qulubi sami'in. Tadi orang yang diberi, orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, mengibaratkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi atau ilmu-ilmu hakikat, orang ini tidak diberi izin lagi. Tapi kadang-kala dia mengangkat dirinya sendiri, padahal dia nggak diberi izin. Udah kagok, ya nggak boleh gitu. Kita ada panggilan nih. Awalnya sebelum ada panggilan, lillah, ya kan? Berhubung ada panggilan, waduh, alhamdulillah ini malah nggak punya beras. Pada saat itu nggak diizinkan sama Allah. Tapi kadang-kala kita mengangkat diri kita sendiri. Udahlah. Orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, mengibaratkan, menguraikan ilmu-ilmu sufi, orang ini tidak diberi izin lagi. Tapi kadang-kala dia mengangkat dirinya sendiri. Karena dia bisa baca kitab kuning, karena dia bisa menterjemah, karena dia buka majlis ilmu, padahal tanpa ada izin.
padahal dia tidak diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu hakikat. Maka perkataan orang tersebut zulmah, gelap, maksupah, dan ghairu mafhum, tidak bisa dipahami. Gelap perkataan orang tersebut. Akhirnya yang timbul gampang benci sama orang lain, merasa lebih alim daripada golongan yang lain, fanatik ilmunya. Itulah zulmah yang disebut. Jadi ada orang ketika dia itu tidak diberikan izin sama Allah untuk mentakdir, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, ilmu-ilmu hakikat, padahal dia tidak diizinkan oleh Allah dalam kondisi hati yang tadi. Paham gak? Ketika dia tidak diizinkan sama Allah karena keadaan kondisi hatinya belum stabil, karena dia bisa baca kitab kuning, karena dia mondok puluhan tahun, karena dia buka majelis ilmu, akhirnya dia menguraikan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu hakikat, padahal dia tidak diberi izin. Akhirnya hati murid-muridnya itu zulmah, gelap, ghairu mafhum, dan tidak bisa paham si muridnya itu. Maka yang timbul dalam keadaan hati seorang murid tersebut, dia timbul gampang benci terhadap golongan yang lain. Dia seolah-olah yang dia bagus itu hanya majlisnya. Majlis yang lain buruk, majlis ini buruk, majlis ini buruk, majlis ini buruk. Akhirnya dia merasa benar dengan pemahamannya. Ini timbul hati seorang murid. Malah gelap hati seorang murid. Karena dalam pengajian minggu lalu, kullu kalamin iswatul qaul. Walaupun kalamnya itu permata, tapi pakaiannya itu kebusukan, maka yang timbul di hati seorang murid yaitu kebusukan. Sebagaimana kondisi hati. Maka ini penting kita mentarbiyah hati, itu penting. Maka penting kita mentarbiyah hati. Bagaimana caranya kita mentarbiyah hati? Ikut torikoh. Atau kita sering-sering zikir kepada Allah. Sampai nangis di hadapan Allah. Terus bersihkan hati kita. Sampai kita tidak mengharapkan segala sesuatunya, hanya bertanggung kepada Allah. Maka disinilah kondisi hati kita sudah tidak ada keterkaitan dengan segala sesuatu selain Allah. Ini disebutnya isyarah. Akhirnya timbul gampang benci sama golongan yang lain. Golongan ono sasar, golongan ini sasar, golongan ono sasar, golongan ini sasar. Majlis ini sasar, majlis itu sasar, majlis ono sasar, majlis ini sasar. Yang nggak sasar, majlisnya dia doang sama gurunya. Nah ini yang nggak boleh. Ada nggak di sini yang kayak begini? Jangan, jangan. Majlis manapun bagus, walaupun dia ngejelekin majlis kita, majlisnya tetap bagus. Bagaimana majlis kita menjelekin? Gitu, itu bagus. Karena zulmah itu gelap. Timbulnya gampang benci, merasa lebih alim dari orang lain, fanatik. Itulah zulmah. Jamaahnya, muridnya itu zulmah. Kenapa jamaahnya itu zulmah, gelap? Jamaahnya itu zulmah, murid-muridnya itu zulmah, gelap. Karena gurunya tersebut, dia belum diizinkan sama Allah untuk menguraikan ilmu hakikat. Alhasil si muridnya tersebut zulmah, gelap keadaan hatinya. Akhirnya timbul fanatik, timbul merasa lebih mulia daripada yang lain. Golongan manapun dianggap sasar sama dia, hanya yang benar dia dan gurunya. Inilah timbulnya akan seperti ini.
Bila mana kita tidak memenuhi aspek isyarat. Banyak ini yang kayak gini. Ini banyak. Kenapa bisa demikian? Karena yang menyampaikannya ghairu ma'zun. Ini bahaya ini, ngaji ini sebenarnya. Ghairu ma'zun. Belum diizinkan oleh Allah. Walizalik kepada yatakallamu insan bil hikmah bil hikamin wal haqaiq mafasa mafa asohatin mabalagotin wa ta'zin lakinahum ma'aksofatul anwar laisa biha lawa wala qabul wala qabul. Karena yang menyampaikannya itu ghairu ma'zun. Oleh karena demikian, terkadang menerangkan seseorang, menjelaskan seseorang dengan hikmah-hikmah hakikat, dengan hikmah-hikmah hakikat, dia jelaskan, dia terangkan dengan lihai, dengan fasih, dengan balaghah, dengan kata-kata yang mantap, yang berhias permata tersebut. Tetapi masufatul anwar tertutup cahaya karena zulmah tersebut. Alhasil murid-muridnya tersebut sombong. Alhasil murid-muridnya tersebut fanatik dan merasa paling benar. Sababun zalik, sebab demikian itu adamul izni fi ta'bir, karena orang ini belum diizinkan untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat. Lain lagi kalau misalkan belajar nahwu shorof. Nahwu shorof itu enggak harus kita itu mempunyai isyarah, ngerti? Nah, isyarah nahwu shorof itu kita mengajarkan nahwu shorof Al-Quran atau Iqra. Isyarahnya itu enggak sampai ke demikian. Tapi isyarahnya itu cuma menghilangkan keberkahan. Lain lagi kalau kita belajar nahwu shorof atau belajar Iqra atau belajar Al-Quran. Itu enggak jadi soal. Mau diizinin mau kagak sama Allah, nggak jadi soal, ya kan? Karena ketika kita ngajarin nahwu shorof kepada orang lain, mau nggak diizinin sama Allah, dengan hati kita, wih gua nih paling bisa, ya kan? Paling itu cuma menghilangkan keberkahan ilmu, tidak sampai merubah kondisi hatinya seorang murid. Tapi kalau ilmu hakikat, ketika kita tidak diizinkan sama Allah tetap kita uraikan, itu bisa merubah keadaan hati seorang murid. Yang tadinya biasa aja jadi fanatik. Yang tadinya biasa aja jadi merasa paling benar. Jadi merasa paling pintar. Ayo kalau orang-orang ngaji hakikat, ngaji ayat torikot itu udah paling merasa, ya kayak gitu. Cuma paling ngerusak amal kalau misalkan ngajarin nahwu shorof. Berimbasnya nggak sampai ke murid. Kalau cuma ngajarin bahasa Arab, doroba artinya memukul, nasora artinya menolong, olah artinya berkata misalkan, itu nggak jadi masalah. Kalau kita bisa silakan ajarkan. Nggak perlu makna isyarah yang kayak gitu. Mau diberi izin mau kagak sama Allah, ajarin. Tapi kalau urusan ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu kaum sufi, ini orang yang mengajarnya mesti orang yang harus di bawah bimbingan syekhnya atau gurunya. Lu siapa nama lu?
Oh, dilihat sama gurunya, ilmu tauhidnya bagus, pengamalannya bagus, amalnya baik, sering puasa ini bocah. Udah ajarin kitab-kitab sufi di kampung. Udah diberi izin sama gurunya nih. Maka dia mengajarkan ilmu-ilmu kaum sufi atau ilmu-ilmu hakikat. Atau dia nggak diberi izin sama gurunya, tapi diberi izin langsung sama Allah. Di mana Allah ngizinin langsung? Ketika keadaan hati kita seperti yang tadi. Kita tidak mengharapkan apa-apa di dalam hati kita, itu salah satu tanda Allah mengizinkan kita untuk mentakbir ilmu-ilmu Allah. Jadi apabila seseorang yang menyampaikan ilmu-ilmu kaum sufi sudah mahzun, sudah diberi izin, maka uraikan orang ini, maka uraiannya orang tersebut, maka perkataannya orang tersebut itu dihiasi dengan hiasan cahaya. Orang ini udah diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat. Kapan Allah mengizinkan orang ini? Ketika tiada amplop lagi di dalam hatinya, tiada ketenaran lagi di dalam hatinya, tiada mengharapkan terhadap sesuatu di dalam hatinya. Ini salah satu tanda Allah telah mengizinkan orang tersebut untuk menguraikan, mentakbir ilmu-ilmu hakikat. Dan ketika orang tersebut sudah diberikan izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah, maka perkataan orang tersebut itu dihiasi dengan cahaya. Nah, sekarang tinggal pendengarnya. Nah, tinggal lagi yang jadi masalah sami'in, pendengarnya atau muridnya atau jamaahnya yang mendengarnya itu. Tinggal lagi ini. Karena lampu, bagaimanapun terangnya itu lampu, tidak akan berguna bagi orang yang buta. Ini pendengarnya buta apa kan? Kalau pendengarnya ini tuli, seberapapun merduknya kicauan burung, tidak akan berguna bagi orang yang tuli. Seberapa indah pun itu kata-kata, seberapa merdu pun itu burung kutilang, itu tidak akan berguna bagi orang yang tuli. Seberapa terang pun cahaya, itu tidak akan berguna bagi orang yang buta. Kalau pendengarnya ini buta tuli, maka tidak ada artinya. Untuk menerima ilmu-ilmu hakikat, agar kesadarannya sampai kepada Allah, tidak bakal berguna. Di samping orang yang menyampaikan ini adalah orang yang ma'zun, maka pendengarnya pun mestinya orang yang satu, mukhlis. Apa itu mukhlis? Ikhlas. Maka kalau nuntut ilmu, kalau belajar itu mesti ikhlas. Bila mana tidak mau ikhlas, ilmu tidak akan mau masuk. Kalau orang menuntut ilmu bukan karena Allah, menuntut ilmu datang-datang malam-malam ngaji ngantuk, bukan karena Allah, ini salah satu tidak ikhlas.
Jadi tidak ikhlasnya itu kayak gimana? Ketika kita datang ke pengajian itu bukan karena Allah, karena sesuatu, ini nggak ikhlas. Udah tulik berarti kita. Karena ini berarti kita udah buta pada saat itu. Maka serapihnya kita di tempat pengajian, sehusuknya kita di tempat pengajian, maka seterang apapun cahaya tersebut, semerdu apapun suara burung kutilang, itu tidak akan berguna bagi orang yang buta dan tuli. Kenapa? Karena orang tersebut tiada ikhlas. Ciri datang ke pengajian tidak ikhlas itu, dia mengharapkan selain Allah di dalam pengajian. Kata labil karamat, pemanjur anggung ngaji. Pengen kaya gua ngaji, pengen dagangan gua laku gua ngaji, pengen sehat daripada sakit gua ngaji. Walaupun ada seperti itu, besok hilang. Kalau selama ada masih seperti itu, makin gak laku dagangan lu masalahnya. Masalahnya selama ada seperti itu di dalam hati kita, makin gak laku itu dagangan. Kalau pengen laku kalau pengen laku lu dagang, kalau pengen sukses lu usaha, datang ke pengajian harus mukhlis, harus ikhlas. Bukan karena sesuatu, gua karena Allah mencari ilmu Allah. Dan ketika gua karena Allah mencari ilmu Allah, disitulah Allah menutupi keinginan dan kebutuhan kita. Kenapa nih kita ngaji tapi tetap aja begini-begini aja, zikir tetap aja begini-begini aja? Karena kita datang ke pengajian mungkin belum Orang yang belum ikhlas itu seperti orang yang buta. Seberapa terang pun cahaya itu tidak akan berguna bagi orang yang buta. Seberapa besar pun karunia Allah di dalam satu majelis itu tidak akan sampai kepada orang tersebut karena dia buta. Bagaimana caranya menghilangkan kebutaan itu? Datang ke pengajian semata-mata lillah karena Allah, mencari ilmunya Allah. Makin cepat seperti itu menuju sukses tuh. Suksesnya hilangin besok, pengen ininya hilangin besok. Udah ngaji, gua silaturahim, ngopi bareng, ketawa bareng, lahirlah karena Allah. Nah seperti itu, cepatnya seperti itu. Suma qala al-imam fi hikmati khamis wa samanin ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Athaillah Asy-Syakandari melanjutkan pada hikmah yang ini. Rubama farazatil haqa'iq musafatal anwar izalam yuzan laka fiha fil akhtar. Kadang-kadang timbul itu ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu sufi. Mahsufatal anwar, tertutup cahayanya. Ini sebenarnya ilmunya ilmu hebat, ilmu luar biasa. Ini ilmunya ilmu-ilmu hakikat. Tetapi ilmu-ilmu itu mahsufatal anwar, tertutup cahayanya. Bagaimana itu bisa tertutup cahayanya? Apabila tidak diizinkan bagi engkau pada hakikat. Tidak diizinkan kepada engkau pada hakikat untuk menyampaikannya. Ilmu ini sebenarnya bagus. Ilmu ini sebenarnya mulia.
Cuma karena diterangkan, disampaikan oleh orang yang tidak mendapatkan izin untuk mentakbir, untuk menerangkan ilmu-ilmu Allah, khususnya ilmu-ilmu hakikat, maka akhirnya ilmu ini maksufah, tertutup. Ketika ilmu ini malah tertutup, maka bukan malah pintar, tapi malah bodoh seorang murid tersebut, malah fanatik seorang murid tersebut. Kenapa sebabnya malah fanatik seorang murid tersebut? Karena yang menyampaikan ini secara batin dia tidak diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu hakikat. Padahal gini, kitabnya sama. Kitabnya sama, yang dibacanya juga sama. Cuma yang satu menyampaikannya itu dapat izin, sehingga uraiannya tersebut bercahaya. Akhirnya seorang murid tersebut tidak menimbulkan fanatik ke dalam hatinya. Dan akhirnya dia tidak fanatik. Dan dia mendengar dan berbekas di dalam hati seorang murid tersebut. Yang satu lagi dia menjelaskan kitabnya sama juga. Tapi yang menyampaikannya ini malam yuzan. Orangnya tidak diberi izin. Alhasil pendengarannya malah bodoh. Malah fanatik timbulnya. Karena apa? Karena masufatul anwar, tertutup cahaya. Misalkan gini, ngajinya sama. Di sini dia ngaji tafsir Jalalain misalkan. Yang satu menjelaskan kitab tafsir Jalalain ini, dia sudah diberi izin sama Allah. Akhirnya apa? Seorang murid-muridnya tersebut tidak fanatik, tidak merasa benar, tidak merasa pintar, dan tidak menyalahkan golongan-golongan yang lain. Karena apa? Penjelasannya itu diliputi dengan cahaya. Dia tidak benci dengan yang lain. Yang satu lagi sama, dia menjelaskan kitab Jalalain juga. Berhubung yang menjelaskannya ini belum diberikan izin sama Allah, karena hatinya yang tadi penjelasannya, alhasil si pendengarnya yaitu jamaahnya dan muridnya timbul fanatik. Dan merasa pintar, dan orang lain dianggap salah, yang benar hanya golongannya. Inilah masufatul anwar, tertutup cahaya hatinya. Ini banyak di kita. Banyak yang terjadi di kita. Ini kita ngedatengin seorang guru, ngedatengin seorang ustadz. Kalau malam yuzan itu bisa merubah kondisi hati kita. Karena kullu kalamin qaswatul qalbi. Ini bisa merubah. Kita misalkan gini, kita haus sama ilmu. Kita mendatangi salah satu seorang guru tentang ilmu hakikat. Berhubung hatinya itu masih kiswahnya itu kesombongan, kiswahnya itu pengen popularitas, kiswahnya itu banyak bentuk keduniaan. Walaupun kata-katanya itu hakikat, alhasil kita selaku muridnya tersebut bisa merubah akhlak kita yang tadinya baik bisa menjadi buruk. Karena yang sampai kiswahnya ke dalam hati kita itu perkara yang buruk. Ini kita ngedatengin ustadz pun harus jeli. Kita ngedatengin kiai tentang perihal ilmu-ilmu Allah, ini harus jeli. Apalagi kita yang setiap hari ngedengerin ceramah di YouTube, ngedengerin ceramah di Facebook, ngedengerin ceramah di sini. Oh, itu bahaya banget. Makanya negara kita makin amburadul pas ada sosmed ini. Ya kan? Ngedengerinnya kultum, ceramah agama, tapi saling borok, saling perang, saling hina, saling maki, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena masuk betul anwar, tertutup cahaya hatinya. Walaupun kata-katanya itu kalamullah, Al-Quran, hadis qudsi, hadis Rasulullah dan lain-lain.
perkataan wali-walinya Allah, perkataan ulamanya, kalamullah yang dia sebutkan, tapi kiswahnya itu adalah dunia, maka yang sampai ke dalam hati seorang muridnya pun kiswahnya itu kebencian, maka yang sampai ke dalam muridnya pun kebenci. Banyak mubalik tapi akhlak masyarakat tidak. Mending zaman dulu jarang kiai, orang jarang berantem, ya kan? Dulu jarang kiai, jarang ustad, nggak ada. Ini berantem 5 tahun sekali, apalagi kalau ada presiden, waduh baru berantem. Presiden berantem, partai berantem, ini berantem, agama lagi yang berantem. Kata kiai ini begini, kata kiai ini begini. Wah, ini kita di bawah nih, sampai gunjlang, ganjlong. Ibarat kapal ya, dioyak sini, dioyak sini. Ya kan? Apalagi yang ngedengerin di Facebook, apalagi yang ngedengerin di YouTube. Kalau main dengerin yang seperti itu, datengin kiainya. Tonton kajiannya buat memahami kita lebih paham lah. Jangan kita kenal kagak, riwayatnya nggak tahu, bentuk rupanya juga nggak tahu. Kita tonton aja. Kita nggak menteliti dan nggak kita menteliti bagaimana akhlaknya dan lain-lainnya, pengamalannya dan lain-lainnya, historinya, latar belakangnya dan lain-lainnya. Takutnya apa? Masuk fatal itu malah tertutup cahaya. Kenapa? Karena dia belum diberi izin sama Allah untuk mentakbir, menguraikan ilmunya Allah. Jadi intinya ada 2 dalam pengajian minggu ini. Ada makna ibarat, ada makna isyarat. Ketika kita hendak ngaji, memperdalam ilmu agama, ini kita sedang memenuhi aspek lahiriah atau aspek zahir. Jangan hanya aspek zahir yang sampai ke benak dan akal kita. Kita paham ilmu. Ketika kita sudah paham keilmuan, kita paham ajaran, kita harus memenuhi aspek isyarah atau aspek batin. Di rumah habis ngaji tambah paham, banyak-banyak zikir, banyak-banyak nangis di hadapan Allah, banyak-banyak tobat di hadapan Allah, merasa diri kita ini orang yang paling hina di alam dunia, merasa diri kita ini orang yang paling kotor, merasa diri kita ini orang yang paling buruk, merasa diri kita ini orang yang seburuk-buruknya manusia. Merasa di hadapan Allah demikian, merasa malu di hadapan Allah, sampai kita nangis di hadapan Allah terus setiap hari seperti itu. Terus, ya Allah, maafkanlah saya ya Allah, hari ini ya Allah saya berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Datang musuhku ya Allah, benci timbul rasaku ya Allah. Maafin ya Allah seperti itu. Ya Allah, hari ini saya berbuat dosa kepada Engkau ya Allah. Tadi lagi nongkrong di jalanan, nemu si anjing ya Allah, enak banget lihat mukanya ya Allah. Misalkan, ya nggak apa-apa, soalnya tobat. Ya namanya manusia agung, bersih banget hatinya, enggak ya. Ya kan pasti ada nggak senang terhadap orang lain, pasti ada. Tapi sediakan waktu dalam satu malam kita nangisi dosa kita, nangisi kesalahan kita, nangisi dosa maksiat kita, maksiat zahir kita tangisi, maksiat batin kita tangisi, maksiat pikiran kita tangisi, maksiat prasangka buruk kita tangisi. Terus kita nangis di hadapan Allah, gelar sejadah, ambil tasbih, nangis di hadapan Allah. Sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah, kondisi saya ya Allah, gimana ini ya Allah, nanti di akhirat gimana ya Allah, ya Allah gimana ini ya Allah, ya akhirat gimana nanti ya Allah. Ibadah jarang ya Allah, sholat bentang-bentang ya Allah, ilmu agama boro-boro ya Allah. Gimana nanti saya ini ya Allah, tolong selamatkan saya dan keluarga saya ya Allah daripada apimu ya Allah. Terus coba terus itu bersih hati, bersihin hati seperti itu. Kalau pengen setan nggak sampai ke dalam
rumah tangga kita, setan nggak sampai kepada kehidupan dan usaha kita, udah cukup begitu. Mau setan apapun gak bakalan sampai. Dan wirid ini, pengen tumbah rumah nggak didatangin teluh, berajak dan lain-lain. Kurang manjur gitu. Capek doang. Usaha diwiridin, ya kan, supaya penglaris diwiridin. Kurang manjur ya kayak begitu. Yang manjur itu kayak gimana? Rumah wiridin nangisin dosa, itu setan takut. Terus tiap malam nangis, ya Allah, selama hidup saya ya Allah jauh sama Engkau ya Allah. Aku dikasih napas sama Engkau ya Allah. Setiap tarikan napas yang aku pakai ya Allah, aku lalai kepada Engkau ya Allah. Setiap jantung yang berdetak di dalam kolbuku, aku gunakan untuk lalai kepada Engkau. Aku gunakan untuk tidak mengingat Engkau ya Allah. Setiap tenaga yang Kau berikan di dalam kehidupanku, aku tidak gunakan untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Setiap rezeki yang masuk ke dalam perutku ya Allah, tidak kugunakan untuk berserah kepada Engkau ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Oh begitu, setiap hari dalam rumah begitu. Setan apapun gak bakalan masuk. Mau beraja apapun gak bakalan masuk. Mau teluh apapun gak bakalan masuk. Kita punya tempat usaha, nangis di dalam tempat usaha kita. Tapi yang tertutup di tempat usaha yang pinggir jalan nangis, dinamain. Yang tertutup nangis ya Allah, terus nangis dosa. Mungkin rezeki yang aku cari ya Allah banyak yang tidak Engkau sukai ya Allah. Mungkin kebodohanku, kelalaianku banyak yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Ampuni kesalahanku, ampuni kelalaianku ya Allah. Terus seperti itu di tempat usaha itu kayak gitu. Lihat perkembangannya nanti. Daripada lu wirid waqiah, wirid jalbu rizki, warid hijib goni, wirid hijib ini, hijib itu, agak manjur gitu kan. Manjur. Selama masih kata labil karamah itu gak manjur. Lu bersembah kepada Tuhan, tapi yang tujuan lu bukan Tuhan. Tapi ketika lu tobat, tujuan lu hanya kepada Allah, maka dicukupi segala sesuatunya sama Allah. Ngari wiridan gak bakalan ketemu yang ada gila gendeng kan. Tangisin diri, doain diri kita sendiri, bercermin di dalam zikir kita. Ketika kita sudah introspeksi diri terus sampai kita menyilam ke dalam dimensinya, terus sampai kita terhanyut, terus sampai kita tidak bisa menggerakkan segala sesuatu anggota tubuh kita, sampai kita terhanyut lebih dalam terus, sampai kita menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan daripada setan, yang lebih menyeramkan daripada setan. Siapa? Diri kita sendiri. Orang kalau tahu dirinya sendiri lebih takut melihat dirinya sendiri daripada setan. Lu bilang setan itu serem. Sebenarnya yang lebih serem itu diri kita sendiri. Di mana seremnya? Coba zikir, coba tobat di hadapan Allah. Setiap kita bercermin melihat diri kita, jatuh air mata lu. Setiap kita bercermin melihat diri kita, takut rasanya. Ya Allah, saking takut-takutnya ya Allah, jangan dihidupin saya ya Allah. Mendingan jadi batu, jadi tanah, jadi apa ya Allah. Saking takutnya itu. Karena merasa kita ini gak pantas kayaknya ditaruh di jannah. Gak pantas, gak pasti neraka lah kita. Itu orang yang sering introspeksi diri itu seperti itu. Maka ketika dia dalam dimensi taubatnya tersebut, ya Allah, takut melihat dirinya sendiri. Saking takutnya melihat dirinya sendiri, ya Allah, mending jadiin batu saya ya Allah. Kalau yang ketika turun ayat Jahannam itu kan ketika Rasulullah
Akhirnya nggak keluar kamar selama 3 hari, nangis saja Rasulullah. Ketika nangis saja itu Rasulullah. Sampai yang Salman Al-Farisi nggak berani. Abu Bakar nyampe nggak berani. Sayyidina Ali menantunya coba lihat Rasulullah takut kenapa-napa di dalam rumah lagi nangis aja. Nggak berani Sayyidina Ali. Ini yang bisa cuma anaknya. Siapa? Siti Fatimah. Panggil Siti Fatimah. Ketika dipanggil Siti Fatimah, pakai pakaian Siti Fatimah 16 tambalan nyampe kepada Rasulullah, dibuka Rasulullah, nangis saja Rasulullah. Bongkak matanya Rasulullah. Basah sejadahnya itu Rasulullah. Ketika basah sejadahnya Rasulullah, akhirnya diterangin oleh Rasulullah tentang ayat jahat. Pingsan Siti Fatimah. Salman Al-Farisi nyampe, kabur langsung Salman Al-Farisi ke atas gunung nangis. Ya Allah, kan Salman Al-Farisi, mending kini saya jadi kambing aja, dipotong mau dimakan sama orang, kelar. Kata Abu Bakar, mending kini saya jadi tanah aja katanya, yang diinjek-injek sama orang udah kelar. Kenapa? Karena saking takut-takutnya neraka jahanam itu, dan dia bercermin atas kondisi dirinya sendiri. Ini tidak sahabat, apalagi kita. Raja jinnya bisa, raja setannya bisa. Ada pertanyaan?